ngobrol siang ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Rita Oh ya, baik Bu. Alamatnya di mana? di Kaliwungu Oh ya, umurnya berapa? 27. Oh ya, baik Ibu. Nanti di sini saya yaitu akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu ya. Nanti tujuannya agar Ibu mengetahui bahwa Ibu sekarang masih mengalami berduka ya Bu ya dari beberapa hari kemarin. Nanti saya akan memberikan yaitu pendidikan tentang berduka dan kehilangan ya Bu ya. Karena dari fase kehilangan itu nanti juga akan terjadi berduka. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit. Nanti prosedurnya Ibu cukup melihat dan mengamati ya Bu ya, dan mendengarkan. Nanti kalau ada apa mungkin ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya Bu ya. Iya. Bisa kita mulai sekarang? Iya. Ya, kita mulai ya Bu ya. Ini Bu, ini yang pertama yaitu definisi dari kehilangan, bahwa kehilangan itu adalah suatu keadaan individu di mana kehilangan yang sesuatu sebelumnya pernah ada dan kemudian tidak ada ya Bu ya. Biasanya ini seperti kehilangan mungkin orang yang disayangi, atau mungkin anggota tubuh atau barang yang lainnya yang pernah ada atau pernah dimiliki ya Bu ya. Itu definisi dari kehilangan. Yang selanjutnya yaitu definisi dari berduka. Berduka sendiri adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan, yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain seperti itu. Apakah Ibu mengalami salah satunya ini? Iya. Oh ya, jadi bisa dikatakan bahwa Ibu sedang berada di fase berduka ya Bu ya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis berduka, ada 3. Yang pertama yaitu berduka normal. Kalau berduka normal itu biasanya terdiri dari perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal terhadap kehilangan. Jadi tidak terjadi seperti marah atau seperti itu. Yang kedua yaitu berduka antisipasif, yaitu proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga yaitu berduka yang rumit dialami seseorang yang sulit untuk maju ke tahap berikutnya. Terus ada lagi ini yang keempat ya Bu ya. Ini tambahan yaitu berduka sebagai berduka tertutup, yaitu keadaan akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang disembunyikan tidak dapat diceritakan ya Bu, seperti itu. Ini ada tanda dan gejala berduka. Yang pertama yaitu ungkapan kehilangan, menangis, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, dan yang terakhir sulit berkonsentrasi seperti itu. Jadi mungkin kalau ditanya tidak bisa menjawab atau mungkin sering melamun seperti itu. Selanjutnya ini ada teori dari proses berduka, yaitu teori Engels 1964. Fase 1 yaitu shock dan tidak percaya. Fase 2 berkembangnya kesadaran, menyadari secara nyata, bahkan mengalami putus asa. Yang ketiga yaitu restitusi, belajar untuk sepakat atau damai dengan perasaan hampa, kosong untuk mengalihkan kehilangan. Yang selanjutnya fase keempat bisa merasakan bersalah dan menyesal tentang kekurangan perhatian terhadap seseorang yang telah tiada, seperti itu. Yang terakhir yaitu fase 5, diharapkan seseorang sudah dapat menerima kondisinya. Jadi sudah bahwa dia mengalami kehilangan seseorang, jadi dia sudah dapat menerimanya ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu teori Kubler-Ross. Yang pertama yaitu penyangkalan, yang kedua kemarahan atau anger, yang ketiga penawaran atau bargaining, yang keempat depresi atau depression, yang kelima yaitu penerimaan atau acceptance, seperti itu. Jadi kalau penyangkalan itu mungkin menolak, jadi dia belum percaya, tidak mungkin terjadi seperti itu. Kalau kemarahan ini dia mungkin bertindak lebih seperti mengamuk, seperti itu. Yang ketiga penawaran ini biasanya
dia mulai menawar dengan kondisi yang sedang dialami. Yang keempat, depresi. Biasanya kan kalau depresi bisa mengurung di kamar seperti itu. Ini ya terjadi ketika kehilangan disadari dan timbul makna nyata dari kehilangan tersebut. Yang kelima yaitu penerimaan. Penerimaan tadi mampu menerima kenyataan dan ikut yang tidak putus asa. Jadi orangnya itu tidak mengalami putus asa dan sudah menerima kehilangan. Ini yang selanjutnya yaitu teori Rando 1993. Yang pertama penghindaran, yang kedua konfrontasi, yang ketiga akomodasi. Kalau penghindaran terjadi shock, penyangkalan dan tidak percaya seperti tadi. Yang kedua konfrontasi yaitu terjadi luapan emosi yang sangat tinggi. Yang ketiga akomodasi yaitu terjadi penurunan kedukaan akut dan mulai memasuki kembali secara emosional seperti itu. Dan ini yang terakhir yaitu cara menanganinya. Jika yang pertama membina dan meningkatkan hubungan saling percaya, yang kedua mengenali faktor penghambat, yang ketiga yaitu mengurangi faktor penghambat, yang keempat yaitu memberikan dukungan terhadap respon kehilangan pasien, yang kelima yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dengan keluarga, yang selanjutnya terakhir yaitu menentukan tahap keberadaan pasien seperti itu. Baik Ibu, ini sudah selesai ya. Bagaimana setelah saya lakukan edukasi kepada Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas Mbak. Sudah jelas. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti jika Ibu mempunyai keluhan lagi atau seperti apa gitu bisa tanya ke saya lagi ya. Iya. Baik, kalau gitu besok Ibu boleh kesini lagi. Saya akan memberikan konsultasi tentang meminum obat untuk mengurangi depresi ya Bu ya. Iya. Apakah tidak ada yang tindakan lagi? Tidak. Baik, saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.